Jadi supaya tidak lemah semangat, Buya membawa beliau tadi baru kenal dengan Pak Syekh Maulana. Tidak ada urusan dengan jabatannya. Saya hati-hati ya. Dan beliau ngerti. Ya, jangan tinggal. Ada 2 tanah, ada 2 hektar sama 2,5 hektar sama 2 hektar. Kurang lebih 2 tempat jadi kurang lebih 5 hektaran lah nanti. Cuman strategisnya kayak apa kita belum tahu. Ya kan? Buya bilang, kita lebih ada orang lebih dulu dari Bapak. Kita, saya nyebut sini ada orang mau ngasih lebih dulu. Jadi kita menunjuk istikharah juga, kita minta petunjuk pada Allah kan mana yang lebih bagus kita tidak tahu nanti. Intinya ikhlas saja. Ya, harus ya. Percepatan. Betul. Apalagi beliau semangat juga. Apa itu? Nanti siang Umi lo ya, ikut di tempat semalam ada Umi. Jam berapa ya? Jam 1. Habis zuhur. Bapaknya nunggu di luar. Tapi kan kita di seberang ya. Oh iya, kita coba, kita jalan. Baik, Masya Allah. Oh iya, sahabat itu. Sahabat anaknya sakit, cuma tidak bisa nemui kayaknya. Kita mungkin mampir lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah, Ridha? Ada yang tunggu lagi enggak? Cukup, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan, pejuang baginda Nabi. Ini harus diyakini kita ini adalah pejuangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan saat ini dan seterusnya, soalnya tidak sampai keluar kan? Gimana caranya? Satu taruh di luar boleh? Biar maksimal. Ada satu taruh sini. Di sini malah dengar kalau nempel dengan Buya senang. Ngadepnya ke sini. Jajar di belakang Buya. Hah? Di sini dengar karena kebuka pintunya. Sini. Sini kedengaran nanti. Jangan nutupi pintu. Mundur lagi sini. Terus mundur lagi biar ada yang ketutup. Mundur dikit lagi. Dikit lagi mundur. Yes, cukup. Bismillah. Dengaran ya? Nah, belakang dengaran insyaallah. Bismillah. Kita sudah berselawat, kita lanjutkan bahwa semoga perkumpulan ini betul-betul perkumpulan istimewa. Yang menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Baginda Nabi ridho kepada kita. Nah, itu harus kita rasakan ya. Dan harapan kami adalah yang berkumpul ini adalah pejuang-pejuang utama dan pertama awal-awal yang ada di Jambi. Ingat, jangan ragu ya untuk menjadi pejuang baginda. Kami hanya menyeru, kami hanya mengajak, nanti akan berjalan sendiri. Kalau bicara rencana banyak, kita punya rencana besar banyak di setiap kota. Bukan ini saja, nanti tadi lupa kita nyampaikan bahwasanya kita perlu stasiun radio juga.
Kalau ada stasiun radio collab, seperti Pekanbaru ini kita baru masuk, ada stasiun radio dijual, kita beli. Jangan ragu dari mana rezekinya, hamba Allah, hamba terkasih Allah, nah Allah kirim. Kalau berjuang tuh yang semangat, dan karena Allah, tolong semuanya serius. Dan jadikan ini adalah kerjaan yang paling istimewa. Semuanya punya kesibukan, cari duit, cari ini. Tapi kalau kita sudah menjadikan dakwah ini nomor satu, lihat semuanya akan jadi istimewa. Semua akan jadi istimewa. Dan ciri pesantren kita adalah pesantren membantu negara, sehingga kita ada bantuan dari negara. Biarpun misalnya kita bergabung dengan tadi misalnya Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota atau yang lainnya, kita akan berhubungan dengan beliau orangnya, bukan jabatannya. Kita tidak akan mengambil bantuan dari pemerintah, bukan karena haram, bukan. Karena kami lebih rindu yang keluar adalah dari kocek hamba-hamba Allah ini. Kalau keluar dari kocek hamba-hamba Allah ini, yang selamat siapa coba? Hamba-hamba ini. Itulah perkumpulan kita buat. Dan sudah kabar gembira hari ini, dari kemarin sudah banyak lahan-lahan tanah yang sudah akan diberikan. Dan itu adalah pilihan Allah, begitu mudah. Kemudian juga pondok kita harus punya pondok yang punya misi silaturahim. Seperti yang kami sampaikan semalam, yang sudah punya ikatan dengan guru, tolongnya jangan putus dengan guru. Harus semakin baik dengan guru-gurunya, semakin rapat. Kalau kemarin seminggu sekali kunjung kepada beliau, setelah kenal Buya menjadi 2 kali, ya. Bantuannya tetap berjalan. Dengan Buya adalah sifatnya bonus dan tambahan, karena kita tidak mengajari orang berkhianat. Orang berkhianat tidak akan menjadi baik pada akhirnya nanti. Kita ingin buat bangunan karena Allah, ya, tergantung nanti seperti apa diskusinya yang nyantai, seperti apa. Jadi bebas kita obrolan, dan nanti kita akan sebagian dari akan menjadi tim-tim inti, akan menjadi sesepuh dan sebagainya. Belum kita undang lagi, nanti akan banyak yang datang setelah ini. Akan banyak yang datang. Percaya. Dan di Jambi kita harus buat yang besar. Sebetulnya banyak sih sahabat-sahabat Buya yang cuman belum ketemu aja. Kalau tidak salah sahabat kita juga ada yang di perguruan tinggi juga ada, atau siapa lupa. Tidak tahu, kalau ketemu nanti kalau Buya sini adalah cuman Buya lupa. Kalau tidak salah itu Aisyah atau itu ya? Itu ya, betul. Kalau yang itu terus ada lagi yang di Kuala Tungkal sana sahabat Buya juga. Ada, belum lagi nanti seperti beliau-beliau ini insya Allah yang semangat untuk berjuang, pengen kaya di akhirat. Wow, mati kaya di akhirat enak banget, tapi jangan buru-buru, panjang umur semuanya. Yang semangat panjang umur, berkah, rezeki luas, anak-anak baik-baik semuanya. Seperti itu. Kemudian juga kita pengen membuat sekolah di sini, ada 2 model sekolah. Yang satu sekolah yang memang kita kemas untuk menjadi ulama, sekolah agama. Jadi standarnya nanti dari situ sudah kalau kita sebar ke daerah-daerah di Sumatera itu mampu mereka. Ini kelas agama, sekolah agama, pendidikannya akan kita siapkan khusus. Yang satu sekolah formal, karena selama ini adalah banyak orang-orang kaya bingung nyekolahkan anaknya. Bayar mahal kadang-kadang, ternyata kadang akidahnya sesat, akidahnya salah dan sebagainya. Ini yang akan kita buat lagi. Kita fasilitas, dan mereka bayar mahal nggak apa-apa. Duitnya bukan untuk kocek kita kok. Duitnya untuk melayani mereka juga. Jadi ada macam-macam model. Dan apa yang bisa kita buat di sini nanti? Kita gali potensi. Maksud Buya, ayo berkumpul di sini menjadi pejuang Nabi yang serius. Sambil berkembangnya itu nanti kita berpikir untuk berkembang. Apa yang bisa kita lakukan nanti? Sambil berjalan nanti. Sambil berjalan, yang penting nanti ada kita buat tim, pasti bersama tim ada diskusi. Diskusi itu akan berkembang. Seperti itu insya Allah. Putra-putrinya yang sudah ada di mana? Di Al-Bahjah. Semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin. Kebanyakan memang untuk jadi tokoh ustadzah. Ada ya? Anak yang mana wali santri? Di mana? Di Rawabago. Rawabago. Oh, bukan Rawabago. Oh, enak dingin tuh. Pulang ke Jambi panasan bah gitu ya. Nah, ya. Tempatnya dingin, enak, sejuk airnya. Ini dicetak jadi juru dakwah di negeri ini nanti, kota ini. Ada di SMP ku? Adanya anak SMP ku? Berarti di Jambi memang kita arahkan untuk jadi ulama semua nih, hebat, enggak apa-apa. Karena kita punya program besar. Sampai kita waktu di Batam itu ada orang menangis. Dari pulau. Penduduknya ada 500 orang. 500 kan umat Nabi. Pulau penduduknya 1000. Ada cerita.
Waktu cerita satu ustadz ngirim bantuan makanan. Sederhana ngomongnya, Ustadz, kalau kami lapar kayaknya kami masih mampu dan bisa menyelesaikan. Dan bisa bertahan. Tapi kalau dengan api neraka saya nggak kuat, Ustadz. Kami lebih penting dikirim ustadz daripada, ada sebagian yang ngomong begitu. Menangis yang cerita. Itu daerah-daerah itu kita menemukan, sampai suatu ketika kita sholat Jumat. Sholat Jumat tahu itu Buya Yahya. Wah minta khutbah, enggak, saya enggak mau khutbah. Saya justru pengen lihat keadaan. Betul, subhanallah. Yang khutbah adalah orang yang tulus, baik hati, cuman ilmunya sangat sederhana, sehingga kita mungkin bacaannya banyak yang salah. Dan dia tahu kalau itu salah. Dia langsung, Buya, saya itu di sini mau tidak mau harus jadi kiai. Saya hanya mondok ke Jawa 1 tahun. Dipikir sudah 1 tahun pinter. Saya nggak mau sebetulnya, tapi dipaksa. Kalau nggak ada saya, nggak ada khutbah Jumat. Bayangkan. Artinya apa? Kita perlu. Saya bilang nggak hebat Anda ini. Dengan ala kadarnya masih semangat. Ya seperti itu. Jadi kita perlu mencetak kader-kader handal. Ya serius. Dan program ini yang luar biasa. Jadi yang mondok nanti bukan santri. Ini orang-orang yang punya uang, orang punya jabatan, mondok hatinya, bergabung di sini. Hati yang mondok. Berpikir, tolong nanti ada dibuat tim yang sering berdiskusi, ngobrol. Nanti Zoom dengan Buya. Sesaat-sesaat perkembangannya kayak apa. Dan tolong semuanya legowo. Jadi kalau niat ya karena Allah. Yang ngasih tanah sudahlah, jangan bertanya nanti. Kita akan selesaikan pertama. Selesaikan apakah tanah itu bakal dipakai atau akan dijual, nanti uangnya akan kelihatan oleh yang bersangkutan, dipindah ke sini kelihatan. Ini loh uangmu. Jadi ini loh uangmu. Ya kan? Bisa saja begitu. Intinya harus segera nih program ini. Insya Allah, Masya Allah. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Kita ingin, yang punya anak, tolong pikirkan anaknya agar selamat di akhirat. Ya sudah mondok di Jawa, nanti ke depan mereka yang akan kita tugasi untuk di sini. Karena kalau orang kampung sini kan lebih kuat, lebih tabah, lebih tahan. Bukan rantau, pulang kampung namanya. Jadi dakwah juga mudah. Kita dari ujung ke ujung. Kemudian sebetulnya kita rentetan dakwah kita menarik di mana di Sumatera ini. Sebab dari Jambi, Palembang, Pekanbaru. Pekanbaru kita banyak tempat. Dumai, Bengkalis. Bahkan di Bengkalis ini adalah pondok yang menurut Buya ini istimewa banget karena kita buat di tengah hutan. Hutan sawit. Jadi biarpun nggak dikasih, tapi ada pagernya. Kalau nggak ada pagernya, anak lari takut. Tengah hutan. Itu ada hamba-hamba Allah di sana pengen buat pondok. Ya sudah. Saya tinggal 6 tahun tidak saya lihat. Ternyata mereka bergerak. Saya bangun ada 2 tingkat, ada perumahan guru dan sebagainya. Sudah jadi. Ya, ajib. Hebat. Ada tanah 5 hektar dari sawit yang dipangkas. Setelah itu sudah saya suruh buka pendaftaran, tidak usah ke pusat, langsung dari sana. Di tahun pertama bayangkan orang begitu ya. Ada 50 orang datang santri. Pas pertama kali santri masuk 50 orang, Buya datang ke sini, Masya Allah. Ini orang ini betul-betul tidak ada pendidikan, nggak punya adab. Anak kecil tuh. Anak-anak kecil nggak punya adab, lompat semua sih ini. Sudahlah, ini memang tantangan. Tak taunya 6 bulan kemudian kita datang itu berubah semuanya. Di Bengkalis saya ke sana. Sampai saya ini cocok, ini bagus ini. Ini buat perubahan. Anaknya sudah lembut, anak baik dan sebagainya. Daftar berikutnya kurang lebih juga begitu. Sekarang sudah ada 100 berapa. Bukan di kota begini, bukan banyak manusia ya. Artinya seperti itulah yang kami rindukan. Berjuang, berguna, bermanfaat insya Allah. Di sini bakal besar dan tidak hanya satu tempat, kita ingin di beberapa tempat, beberapa program. Kita ingin buat tahfidzul Quran, kita membuat pesawat formal, kita membuat untuk tafakuh, cetak ulama, kita buat. Jangan asal buat pondok, begitu saja tidak. Harus kita rencanakan, kita pikirkan. Kita gandeng orang sebanyak-banyaknya. Kita gandeng orang sebanyak-banyaknya. Apalagi wali santri kalau tidak gabung ya keterlaluan kan gitu. Orang di luar saja bergabung, Masya Allah semangatnya, gitu loh. Ini saja. Dan kita tidak harus bergabung dengan perjuangan ini, tidak harus orang punya uang, tapi orang yang punya semangat. Bukan orang punya uang, bukan. Orang yang punya semangat. Bahkan yang kita sadari selama ini mendatangkan orang-orang yang banyak duitnya lalu berjuang itu tidak semuanya. Kadang seorang pembantu rumah tangga, kadang seorang pegawai kecil hanya cerita saja datang. Dia dapat pahala dong. Seorang kuli sederhana, dia menyampaikan kepada orang kaya yang dengar kok.
Makanya jangan ragu, sampaikan ke teman, sanak, kerabat, saudara, ayo ada berjuang dengan Buya gimana. Kalau memang nanti ada gelagat, ada gerakan-gerakan yang kuat, kita akan datang sini lagi untuk memantapkan lagi. Tidak tahu kapan waktunya. Tinggal peletakan baru pertama, kemudian ini, seperti itu. Baik, ini saja mungkin diskusi, obrolan, nyantai insya Allah. Mana ada air yang dibagi? Baiklah, ishtar mar'a, ishtar haja syarab kulli syai. Fi, wujud. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kita mau umi boleh setelahnya. Ishtar min barra'a ma'kulat dan mungkin insyaallah. Masya Allah. Kenal belum? Masya Allah. Hah? Kami sama-sama di Jambi tapi belum. Harus kenal setelah ini. Iya sekarang insya Allah. Belum jauh-jauh. Nggak nyari Buya ini. Masa Buya kesini nggak nyari? Kan keterlaluan kan? Hah? Jangan sampai kontak-kontak ke sana. Ada berapa lahan? Kurang lebih? Kalau yang di pinggir yang 2, yang di belakang 10. 10 hektar. Ini pinggir jalan. Ya, jadi kita masuk ke dalam 100 meter tapi jalannya tuh yang tadi Bisa 12 digedekan. meter itu. Ya, Mau dibuat itu. ya. Oh, kalau 12 cukup bagus. Yang dia bagi 2 tadi kan? Ya. Makanya Jadi itu masuknya kanan, belok kiri, kocak. mimpinya belum pas itu ya. Jadi masuknya bisa keluar jalur dulu. Boleh. 2 jalur. Maka digabungkan sama ini ada tanah. Bukan berarti yang lain tidak. Ini ada tanah 2 sama 10. Ya kan? 2 hektar sama 10. Kita lihat apakah kita bangun di situ. Semua harus legowo. Kita istikharah. Tadi ada Pak Dr. Maulana juga menawarkan ada tanah 2,5 sama 2 hektar di pinggir sini. Belum lagi yang lainnya. Jadi kita nanti minta petunjuk dan sebagainya. Apakah yang dijual di sini untuk bangun ini atau terserah apa dipakai semuanya. Pengennya dipakai semuanya. Ada yang bangun lagi kan gitu loh. Dan nanti tolong nanti ajak yang lainnya. Kita perlu pastikan nanti. Karena awal langkah pertama dan utama dalam pembangunan pondok adalah tanah dipastikan dulu dijadikan milik Allah. Wakafkan, baru kita berpikir bagaimana membangun di atasnya. Nah kalau kita bicara pembangunan nggak ada tanahnya, oh itu orang anak-anak sarjana ekonomi berkhayal berdagang tapi nggak pernah punya barang dagangan, ini kan repot. Baik, Masya Allah. Itu insya Allah yang lain. Mau sumbang sih kalimat beliaunya. Ini kasih mic. Mungkin nih Pak Juang sampaikan ada hal. Ada Pak Batu mau nyampaikan dulu, silakan. Tidak Bu ya. Cukup. Kalau hibah boleh Bu. Kalau saya tidak wakaf hibah. Hibah ke siapa? Alhamdulillah. Ya bisa aja, tapi kalau seandainya Buya mewakafkan kan bebas. Iya. Karena Kalau hibah, kalau wakaf kan Dan nggak sama-sama boleh kita muliakan putus katanya Bu. Ya. Nggak boleh di apa ya? sudah. yang alhamdulillah Dimakan di dalam. atas izin Itu apa Allah benar Bu? sampai Iya di betul, tapi sebentar nanti saya terangkan. Jambi di tempat kita alhamdulillah ya saya telah sampai di tempat kita dan segenap wali santri ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar yang menggembirakan buat kita para wali santri bahwa Sebentar. Sohibul bednya di mana Pak Jauh? Biar duduk sama Buya di sini. Pak Haji. Ridho, Sohibul bed biar duduk sama Buya, ini pejuang. Biar ini Sohibul bednya dekat sini dong, jangan di belakang. Dia tidak mau. Sohibul bednya tadi mana? Biar di sini. Biar duduk di sini paling depan. Masa di ujung sana. Sohibul bed harus jadi pejuang nomor 1 di sini, nggak boleh jauh-jauh. Masuk sini. Nggak boleh di situ, nggak sah. Nggak sah. Nah, ini pejuang inti juga nanti ini. Nggak boleh hanya sekedar nerima tamu Buya, mending ke hotel saya. Kalau sudah berani nerima tamu Buya, harus hatinya masuk. Harus sehati. Terima kasih disambut, padahal kita tidak kenal sebelumnya. Nyambut luar biasa. Berarti nggak kenal aja nyambut, berarti dia harus jadi pejuang serius. Nggak boleh di belakang. Nah, di belakang bagaimana? Ya, Masya Allah. Lanjut. alhamdulillah para wali santri ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Buya telah Allah takdirkan bersama kita dan kabar gembiranya bahwa
sama-sama kita telah mendengar bahwa masyarakat atau jamaah Jambi atau sahabat saya Pak Jirobet ini memang sering komunikasi dengan saya masalah akan lahirnya Al-Bahjah, dan sama-sama kita dengar dari Buya tadi ada beberapa hamba-hamba terkasih yang telah menyatakan bersedia, itu adalah yang luar biasa yang pertama. Selanjutnya tentunya setiap wilayah itu kan ingin juga Buya, karena memang Jambi ini sangat luas Buya. Wali santri yang dari Suaralangun, wali santri yang dari Muara Bungu, wali santri yang dari Kerinci dan lain sebagainya juga mereka menyampaikan kegembiraannya juga kapan kira-kira Buya juga bisa safar ke Kerinci, ke Suaralangun, itu yang juga bagian dari ya nanti kekuatan kita yang di Jambi ini. Dan telah disampaikan Buya bahwa wali santri ya kita berjuang di dalamnya, dan orang Pak Haji sudah menyatakan siap untuk berjuang bersama. Itu yang ingin saya sampaikan. Ucapan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin wali santri ada yang ingin disampaikan dari umi-umi, silakan. Ya, intinya bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini. Itu ya. Masya Allah. Terima kasih. Adapun kerinduan untuk daerah-daerah lain juga sama, akan kita sambut. Sebab ini bersama berjalannya waktu ini, anak-anak kita juga sudah banyak di sana. Bahkan kita punya anak-anak potensi dari Jambi. Dari Jambi banyak, dari Rio, dari Jambi banyak anak-anak potensi yang bisa kita kembalikan. Dan sebetulnya bukan harus anak Jambi yang kita tugasi nanti. Di kabupaten lain pun boleh, di kota lain pun juga seandainya ada potensi-potensi bisa kita sambut. Hanya mungkin ya apa yang bisa kita buat kalau memang ada rezeki cukup di sana, kita buat sekolah nggak ada masalah, buat pondok yang besar nggak ada masalah, kita siap. Atau paling tidak untuk membuat satu kehidupan, oke lah di sana kita rintis kelas-kelas SMP, kelas tahfidz. Baru nanti setelah berapa tahun dikirim ke pusat misalnya, biar paling enggak ya sebagian orang tuh pengen mondokin tapi jangan jauh-jauh dulu, kan ada gitu ya. Itu bisa ada, kita buat, tidak ada masalah. Kita siap aja, nanti insya Allah kita buatkan tim, akan tapi biasanya lebih mudahnya jika ada di daerah-daerah nanti sentralnya tetap ke pusat Jambi sini. Jadi Jambi nanti manajemennya dari Jambi dipantau, ada di sana, ada sini. Jadi biar enak. Adapun safari, pengennya kalau bicara keinginan, safari itu pengennya saya menjangkau semuanya. Cuman kadang-kadang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan, moga-moga. Cuman ya kita harus bagi-bagi. Mungkin nanti kita ke Jambi mungkin seminggu atau berapa hari gitu terus keliling. Naik mobil aja, nyantai ke sana sini enak. Nanti mungkin ada booth juga, pau, semuanya dinikmati lah hidup. Saya senang insya Allah suatu ketika akan kita wujudkan itu semuanya. Baik, yang lain ibu yang soleha, ayo, silakan. Airnya dibagi, airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya, perkenalkan nama saya Dedi Afriansa, wali santri dari Muhammad Aska Fatori. Kebetulan sekarang di reguler di Blitar Buya. Alhamdulillah yang dulunya kami tidak tahu Jawa, karena anak kami mondok di tempat Buya, kami tahu Jawa Buya. Alhamdulillah Buya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin perkenalan kami dengan Al-Bahjah melalui YouTube Buya. Kami tahu Al-Bahjah dari YouTube, dari ceramah-ceramah Buya yang ada di YouTube. Kami pantau terus melalui story-story Buya juga kan. Di tahun 2021, alhamdulillah anak kami Muhammad Aska melihat kawan-kawan dan terus ibunya langsung bertanya kepada wali santri lain. Kebetulan ibunya tuh alumni dari Cipasung di Tasikmalaya ya. Bertanya katanya, tempatkanlah anakmu di pondok. Yong dipanggilnya jadinya. Alhamdulillah berkat dari beberapa pertanyaan kami menempatkan anak kami di pondok. Kebetulan tahun pertama ditempatkan di Kanci ya. Setelah
selanjutnya ditempatkan di reguler di Blitar. Kami juga mengharapkan Buya, insya Allah apa yang dicita-citakan, diidam-idamkan oleh wali santri seluruh yang ada di Jambi, adanya Al-Bahjah di Jambi menjadi penambah semangat kami Buya. Insya Allah kami menjadi pejuang nomor 1 Amin. kami di Provinsi Jambi Buya. Amin. Makasih. Dengan ala kadarnya nanti, dengan potensi-potensi yang ada seluruh wali santri yang ada di Jambi, insya Allah kami menjadi pejuang nomor 1 Buya. Amin. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamatullah. Itu yang kami inginkan. Bahwasanya nomor 1 kan perjuangan. Sama teman-teman kita yang ada di pusat sana, para sesepuh. Itu sampai anak-anak Buya itu, termasuk yang lain, kayak mantu dan melihat. Jadi teman-teman Buya itu kayaknya pengangguran semuanya. Padahal bukan, karena mereka nomor 1 kan dakwah. Padahal beliau kalau sudah keluar dari Buya, sibuknya juga tidak kira-kira. Cuman kalau sudah harus bertemu dalam dakwah, nomor 1 kumpul. Dan mereka rombongan pergi ke sana, pergi ke sini, minum teh bareng gitu. Keakraban perlu dibangun di antara sama pejuang. Ini nanti lihat, pejuang Jambi ini bisa bertemu dengan pejuang Palembang, pejuang Palembang dengan Pekanbaru, terus dengan Padang. Nanti berkumpul, indah, bisa bermacam-macam yang bisa kerjakan untuk kebaikan. Kita kerjasama dalam kebaikan. Terima kasih, semangatnya seperti itu. Harus bergabung, tinggal nanti diatur manajemennya seperti apa. Ibu yang solehah, ayo. Mana yang suaminya tadi mana? Yang barusan? Yang anaknya di Blitar? Blitarnya di Pacem ya? Macam. Itu sahabat Buya sekelas. Iya. Itu sahabat sekelas Buya, dilapangkan rizkinya oleh Allah. Amin. Ya. Gara-gara reuni tak bilang kau buat apa? Oh, dibuatkan pondoknya. Buya dibuatkan pondok. Oh, enggak kira-kira lagi. Besarnya. Ada 2 pondok. Pondok tahfidz dulu untuk menampung ini, lalu pondok formal dengan bangunan megah. Langsung kasih kuncinya Buya. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Jadi dia adalah beruntung dia. Cuma dia ngomong, saya yang beruntung, anak saya yang beruntung. Dia merasa beruntung nanti karena berkumpul, bertemu. Kalau nggak ada reuni, gara-gara reuni tok. Nah, subhanallah. Ya. Baik. Dan memang kerjaan Buya ngajak. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Buya di bumi Sepucuk Jambi, Bismillahirrahmanirrahim di Jambi. Selanjutnya Buya, saya ini udah baru pertama kali ketemu sama wali santri yang Sama-sama wali. Iya. Putrinya di mana? Anak di mana? Alhamdulillah anak saya di Al-Bahjah Pusat SMA Ibu kelas 2 SMA. Masya Allah. Anak saya cerita, Ibu katanya yang dari Jambi cuma saya sendiri Ibu. Mohon Buya untuk yang kedepannya mohon diterima siswa. Insya Allah. Saya dari Jambi. Iya, karena nggak ada temannya katanya. Yang putri khusus dia sendiri yang di Al-Bahjah SMA Ibu katanya. Untuk yang selanjutnya saya tanyakan, kalau dari SMA IKU nanti melanjutkan kuliahnya itu sebaiknya kemana Bu ya? Kalau urusan kuliah itu jangan dipaksa anak. Ya. Dia sukanya pengen apa? Kalau ternyata dia pengen syariat, izinkan dibelokkan syariat, kita ces lagi. Kalau pengen jadi dokter, insinyur, semuanya memang jalurnya ada juga karena anak SMA. Dan bisa ke Unsri. Unsri kan negeri dan juga kita sudah ada ikatan baik dengan Unsri. Kemudian kita juga ada pondok mahasiswa, jadi anak-anak tetap ditampung oleh tim kita di sana. Kalau ya di Unsri, Berarti ada asramanya nanti. pada asrama khusus anak-anak kita putri dan terhormat, terjaga nanti. Beliau yang ngambil kedokteran, anak kita ada putri-putri kedokteran banyak gitu ya. Iya, rencananya nanti ke sana. Yang di Unsri ada anak putri perempuan, anak-anak kita ngambil kedokteran. Nah, makanya Qurannya jangan sampai kurang dari 5 juz ya. Iya, insya Allah nanti ditargetkan 15. Nah, oh masya Allah luar biasa. Tidak apa-apa, nanti ada jalur sana.
kemudian yang jadi ustadzah, ustadz, anak-anak program non formal Iya. itu banyak juga. Jadi kalau nanti tiba-tiba pengen belok syariah jangan dilarang. Iya. Kalau sesuka, jadi suruh duduk dengan Buya, yang penting ngambil kuliah tidak boleh ikut-ikutan. Iya. Harus ada kesenangan dalam hati, ada bakat. Karena ikut-ikutan stres sepanjang 4 semester, 4 tahun. Jadi ada ikut-ikutan. Insya Allah nanti Buya tanya, Iya, siapa di sana namanya? Dia Raya Rameza, jurusan IPA, pernah Suruh. kemarin ikut Olimpiade Matematika di Kabupaten Cirebon, dia ikut. Masya Allah, alhamdulillah. Intinya boleh nanti kita tanya. Semuanya kita arahkan seperti itu. Jangan khawatir. Ya, Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Boleh belakang itu. Di halaman sebelah sudah siap semua oleh santri. Semuanya. Oh ya. Nanti di sini steril Bu yang langsung lagi. Bu. Salam. Selamat datang Buya di tempat kami. Semoga kedatangan Buya itu memberi keberkahan bagi kita. Amin. Amin. Mohon izin Buya menyambung dari yang tadi. Kalau misalnya kan anak kami anak kelas 1 sekarang ya Buya. Kalau misalnya Kelas berapa sekarang? Kelas apa? tafakuh tahun pertama Buya. Miftah ya, terus. Kalau misalnya tafakuh ini Buya untuk kedepannya ada nggak, bisa nggak kalau misalnya anak cita-citanya pengen jadi tentara atau dokter gitu Buya. Karena kami baru kenal memang Al-Bahjah ini dari YouTube, ya kan? Jadi memang belum mengenal Al-Bahjah lebih dalam tentang kedepannya gitu Buya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari teman ini Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perpindahan dari anak formal SMA kepada syariah, kuliah syariah, fakultas syariah di kampus kita perlu dicek. Karena memang di pendidikan formal itu bukan tidak ada pendidikan agama, memang bukan disetting untuk kelas menjadi ustadz ulama. Akan kita jadikan profesional yang paling tidak dia ngerti fardul ain, sholat, bisa jadi imam, bisa jadi ini, bisa lah. Itu di formalnya. Begitu juga sebaliknya. Yang masuk kelas tafakuh memang bukan untuk kita setting jadi insinyur, dokter, dan sebagainya. Kalau ternyata ada yang pengen ke sana, tentunya perlu proses. Harus dibelokkan lagi, dicek urusan pendidikan formalnya agar bisa mengikuti di saat masuk kampus nanti. Anak-anak seperti itu mau suruh menghadap, ditanya dulu kesenanganmu seperti apa, bakatmu kayak apa, itu nanti bisa diarahkan nanti. Jadi mungkin nanti dari tafakuh itu nanti harus mengambil pendidikan formal yang khusus untuk bisa menyesuaikan. Ada diarahkan, semuanya akan diberi kesempatan. Yang penting anak-anak itu memang betul serius, ya boleh, bukan ikut-ikutan. Kadang-kadang dia tuh tidak punya kemampuan, tapi pengennya, misalnya ada nggak itu? Ada anak memang dia tuh menghafal susah. Sudah tamat, sudah SMP, SMA kelas 1 atau 2. Dia ambisi untuk menghafalkan. Kita suruh ngetes beberapa asadat. Memang ada menghafal tuh bakat-bakatan juga. Kalau tidak bisa jangan dipaksain juga ya. Termasuk rupanya yang ambisi ibunya. Sehingga kita temukan anaknya akhirnya bimbang, stres. Jadi emosinya nggak bisa terkontrol. Karena apa? Kata Umi saya harus hafal. Kata Umi saya harus hafal. Kata Umi saya harus hafal. Jadi kasihan tuh anak. Sementara dia tuh menghafal tuh kalau sudah ngeliat Quran tuh sudah bukan nggak senang dengan Al-Quran ya, memang ada sebagian orang berat menghafal. Atau karena umurnya telah. Jadi kita lihat psikologi anaknya. Kesenangannya di mana dulu. Jangan diganggu kalau sudah senang ya. Kalau salah arah akan Buya beri pengarahan yang lebih tepat. Seperti itu. Boleh nanti tinggal ngadep aja nanti. Kita akan diskusi, ajak ngobrolan. Yang lain? Sambil di apa kalau di Jambi namanya? Kalau Jawa Timur di Sambi. Sambil ya, sama ya? Sambil ya. Kalau di Jawa Sambi, L-nya hilang. Sambi di Sambi ya kan? Kalau ini sambil, kalau di Cirebon di Jabur. Ayo. Izin Bu ya. Izin Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pagi yang berkah. Teman-teman, bapak-bapak, ibu semua, Buya telah ridho untuk mendirikan Al-Bajah di Jambi. Subhanallah, mimpi yang insya Allah terwujud. Amin. 2013 saya mengikuti Buya. Subhanallah. Tolong sampaikan sama teman-teman agar kita bisa bersama-sama menyampaikan suatu kebaikan dan kita mendapatkan pahala luar biasa. Saya sudah ketemu teman yang alhamdulillah ketua dari Jambi yang dari TV Pak Mas Rio, dari tata kelola dari tata, insya Allah kita bisa meminimalisir dari segala kemubaziran dia dalam artian betul-betul bisa bermanfaat, tidak bongkar pasang nantinya kita. Jadi betul-betul tertata. Insya Allah dari arahan Buya nanti kami akan berdiskusi. Beliau ingin sekali kami punya tim kecil yang bisa dari arsitek, dari dan orang-orang baik, dan kami mohon teman-teman semua bisa menyampaikan kepada saudara walaupun satu sak semen, insya Allah berkah. Berkah. Jadi kita sama-sama berdoa semoga ini dimudahkan, dilancarkan, dan Buya bisa hadir di Jambi insya Allah 6 bulan, 1 tahun 3 bulan, subhanallah, mimpi yang luar biasa. Amin. Semoga Allah wujudkan mimpi kita ini dan dimudahkan semua. Terima kasih Buya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Masya Allah. Nah, itu yang kami rindukan. Semuanya menjadi penyeru. Kita jaring orang sebanyak-banyaknya. Dan termasuk yang Allah berikan kepada kami, ini perlu kita tambah syukur. Yang Allah berikan kepada kami yang tidak diberikan oleh Allah kepada kebanyakan ustadz. Apa itu? Allah berikan kepada kami teman-teman yang tulus di setiap tempat. Di Batam, di mana, di Palembang, di Bogor, di Cianjur. Luar biasa, termasuk di Jambi. Dan memang kami ini menasihat dari guru pertama kali mencari teman. Karena temanmu itu juga menjadi sebab keselamatanmu. Kalau temanmu satu, ya potensi selamatmu ya satu. Kalau dua ya dua. Ya semakin banyak kemungkinan untuk selamat. Nah, makanya Buya memperbanyak kawan. Di mana makanya di sini kita bangun perkumpulan dulu ini. Yang selalu diskusi. Diskusinya sudah dapat pahala loh ya. Kami nama beliau sudah terngiang-ngiang dari dulu belum ketemu. Nanti kita tambah lagi sudah. Dan juga beli ini sudah lama bagian sudah hilang beritanya, tiba-tiba hilang ceritanya, tapi nyambung lagi. Saya ingat, dan saya masih ingat putra Banu, anak beliau yang ada di Jogja, masih ingat betul. Banyak sudah spesialis apa? Anak, masya Allah. Dan beliau Haji Robert, insya Allah. Dan juga yang baru lagi yang saya terkaget ini Sohibul Bait, tuan rumah. Ini harus bicara ini. Jadi Buya ingin membuat sesuatu bukan hanya sekedar berbuat baik itu bisa saja, nyantuni, memberi sana, tapi itu dimuliakan oleh Allah. Cuman saya ingin membuat sesuatu yang abadi, panjang kisahnya. Kita mati masih mengalir. Itulah makanya imam-imam dulu tuh banyak hebat. Jadi imam mujtahid kayak Imam Syafi'i itu sekelas Imam Syafi'i 37. Ada mengatakan 17 orang. Cuman kelebihan Imam Syafi'i dan 3 yang lain itu adalah membuat program yang berkesinambungan. Sehingga sampai hari ini, nah kita ingat dari guru mulia, bisa saja seorang ustadz terkenal setahun ini besok selesai kisahnya. Tidak pernah menggali potensi di bawahnya. Nah, tapi kita ingin abadi sampai hari kiamat. Begitu ya. Makanya kita membuat suatu program kebersamaan. Dan termasuk pesantren ini adalah dipantau, bukan pesantren milik anak saya. Bukan mentang-mentang Buya punya mantu orang Jambi langsung buat begitu, nggak ada itu semuanya. Mantu saya bukan pondoknya bukan di sini. Nanti ada sendiri jatahnya nanti kalau sudah dia
dia layak megang pondok, dibuatin pondok. Kalau enggak ya enggak, ngapain, kan begitu loh. Anak saya pun juga sama, nggak ada. Pondok buat anak Buya, nggak ada. Kalau anak saya pintar, ilmu, baru berhak. Tapi semuanya harus berusaha untuk ke sana. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ingin mengajak orang sebanyak-banyaknya. Jadi seperti itu. Senang sekali. Jadi ini pondok ini yang kontrol semuanya, kelihatan. Jadi bukan seperti gerakan-gerakan, yuk sedekah sana selesai, bagus. Tapi kocek kita terbatas. Tapi kita ingin berbuat yang tidak terbatas. Cuma buat pondok, lihat kita meninggal di alam barzah, dikubur, ngalir pahala. Ada sebagian orang latah ibadah bagus. Umroh kena orang, ngasih beri duit, bagus itu semuanya. Cuman lupa yang dicintai Nabi apa? Membuat program majlis atau namanya taman surga. Nabi mengatakan, aku lebih senang dengan karena ini membangun orang, menyelamatkan orang yang banyak. Boleh, saya mengumrohkan satu orang dapat pahala, tapi dia yang selamat, alhamdulillah. Cuman kalau kita membuat pesantren ini, satu anak selamat dia akan membawa orang lain. Ya gitulah. Makanya Imam Syafi'i berjaya karena beliau punya program kesinambungan yang panjang. Imam yang lain hebat, masuk surga, mulia, tapi berhenti kisahnya. Kita ingin Al-Bahjah terus. Dan memang Al-Bahjah bukan milik Buya, bukan, tapi milik kita sama-sama. Ada manajemen, ada aturannya. Dan saya tidak megang duit, Bu, Pak. Saya kiai yang nggak megang duit. Kiai itu kata guru saya tidak megang duit, saya tidak megang duit. Repot juga megang duit ya. Mending nggak usah megang duit, tapi jadi. Tinggal tanya aja nanti Pak Jirobet. Jirobet kok belum jadi, gimana sih pondoknya, gitu aja. Daripada saya megang duit pusing. Tinggal tanya aja. Kenapa kok lama-lama gitu? Dan memang saya megang duit, tapi duit dikontrol. Dia itu nasihat dari guru mulia. Sebab apa? Uang itu adalah banyak setannya. Bukan saja diri kita mungkin. Kita punya hawa nafsu dan sebagainya. Tapi orang juga memandang. Apalagi sekarang juga banyak pondok-pondok yang ternyata kok duitnya masuk nggak jadi-jadi, kan begitu ya. Nah sekarang kalau nggak jadi, Anda sudah tahu duitnya dari mana, masuknya kemana. Berarti kurang duit kalau nggak jadi di Al-Bahjah. Jadi kita tinggal cari bersama-sama. Nggak ada masuk kocek kami, nggak ada. Semuanya manajemennya jelas dan sebagainya. Itu yang kami hadirkan. Dan bahkan setiap pondok pesantren kami ingin kayak begitu modelnya. Jujur ya, kalau sudah namanya uang masuk ke kiai, nggak ada yang berani bertanya. Mau dipakai apa tadi? Kiainya pelupa. Kan kacau nanti. Wah ini kiainya nggak jahat sih, nggak, cuman lupa. Bilang katanya sudah ada duit, tapi jadi nggak ada. Bahkan nggak jadi pembangunannya. Tapi duit masuk nanti. Dan semua saling tolong menolong karena Allah. Ini saja. Masya Allah, Sahibul Bait kalau ingin menyampaikan sesuatu boleh. Apa ide-ide cemerlangnya? Apa yang mau saya dibuat untuk perjuangan nanti? Bergabung. Karena sudah terlanjur di sini, nanti undang beliau rapat di sini. Karena sudah terlanjur berani menerima saya. Saya tidak kenal sebelumnya. Kalau berani menerima saya, harus menerima selanjutnya. Jangan setengah-setengah. Begitu. Silakan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang kami muliakan wilayah yang besar Bapak Ibu wali santri. Alhamdulillah juga pada pagi hari ini sudah bisa mampir ke tempat kami serta para santri yang hadir. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bu ya. Karena kami tidak pernah menyangka sekeluarga bahwasanya tempat kami ini akan dijadikan semacam pertemuan majelis oleh Bu Yahya. Dan kebetulan kami juga Bapak Ibu ini baru istirahat bekerja yang sehari-harinya sebelumnya bekerja di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tunggal. Ya, jadi ini sudah jalan tahun kedua kami istirahat, alhamdulillah. Memang sangat dari dulu saya tidak pernah memimpikan Bu ya. Apalagi saya punya anak perempuan semua, itu sudah berkeluarga. Jadi saya termasuk orang yang ya bisa dikatakan merugi Bu ya, karena saya tidak punya anak yang bisa untuk pesantren. Makanya selama tahun terakhir di Kuala Tunggal, saya mencoba mengaktifkan diri
dengan majelis yang ada di Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah ini ya sampai hari ini saya rasakan ya. Jadi memang sungguh sesuatu yang luar biasa. Namun tadi Buya sudah sampaikan dengan saya berani menerima Buya, itu punya konsekuensi logis. Artinya saya juga siap untuk membesarkan Al-Bajah di Provinsi Jambi. Amin. Insya Allah kami sekeluarga Buya sangat siap tempat kami ini dijadikan semacam pertemuan atau sejenisnya, kapanpun kami siap Buya. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi halangan bagi kami, insya Allah begitu Buya. Harapan ke depan tentunya sesuai dengan yang mudahan kami selalu diberikan kesehatan. Doanya dari Buya, walaupun sudah usur, ini bukannya sudah kepala 6 ini sekarang ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti majelis-majelis yang ada. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Masya Allah atas sambutannya. Sedikit menggelitik, beliau mengatakan bahwa saya menyesal. Anak saya sudah pada berkeluarga, tidak ada yang mondok. Kami sampaikan, tidak ada penyesalan selagi masih ada. Ada kemauan. Anak tidak di pondok jasadnya, masukkan ke pondok hatinya. Jadi jadikan, sambungkan mereka semuanya. Biarpun hanya mohon maaf 1.000 rupiah per bulan untuk perkumpulan ini. Apa yang kau dapat nak dari gajimu sebulan mana? Sisihkan. Biarpun 5.000, 10.000, sambungkan hatinya, pondokkan hatinya. Sama nanti. Jadi jangan sampai dibiarkan begitu saja. Maka yang mondok hatinya dari jauh, Abah ini kiriman buat pondok Abah. Bahkan kalau dengar begini anak-anaknya, Bah saya akan ngasih sarapan tamu. Bisa saja ngomong gitu. Bah saya akan begitu. Jadi bawakan ke pondok. Itu sama hasilnya nanti. Termasuk perjuangan-perjuangan yang direncanakan, insya Allah bergabung. Apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, ayo kita berikan. Tidak harus harta, ide-ide cemerlang. Bahkan mungkin panjatan doa di tengah malam. Itu yang istimewa. Jangan sampai berkumpul dengan Buya hanya mengandalkan, wah kawan kita banyak orang berduit. Oh enggak. Yang beri kekuatan adalah Allah. Minta di malam hari harus ada waktu. Sholat tahajud. Lalu doa, ya Allah, berikan kesuksesan dalam perjuangan. Saya ingin sukses di akhirat. Saya ingin berjaya di akhirat, seperti itu. Terima kasih atas sambutannya, Masya Allah. Istiqomah, Insya Allah, dalam kebaikan. Tolong tim-tim yang ada, perhatikan beliau, Insya Allah. Insya Allah terus sambung. Insya Allah jangan putus sampai kapanpun, sampai hari kiamat, sampai di surga, Insya Allah. Mungkin setelah itu obrolannya nyantai. Saya teringat Abu Nawas. Abu Nawas itu datang ke tempatnya Harun Ar-Rasyid. Di tempatnya Harun Ar-Rasyid itu jam begini nih, dari pagi sudah datang. Jam begini, rupanya jam begini dikasih hadrah, lagu-lagu, lagu yang pertama. Setelah itu dikasih nasyid, lagu yang kedua. Di saat lagu yang ketiga kata Abu Nawas gimana? Maaf Khalifah, suara piring lebih merdu daripada nasyid. Karena sudah waktunya masih dikasih lagi. Paham insyaallah ya? Sudah selesai. Suara piring lebih merdu daripada ceramah Buya. Insya Allah. Jadi mungkin kita doa, setelah itu kita sarapan al-mawjud seadanya, tentunya yang ada dinikmati karena Allah, insya Allah. Ini juga dari Sohibul Bait, Masya Allah. Ya. Apa lagi? Apa itu? Boleh sampaikan sebelum doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Buya, kami dari komunitas Hijrah Pejuang Subuh. Masya Allah. Insya Allah visi misi kami cuma simpel Buya, yaitu sholat subuh seramai sholat Jumat. Di mana gerakan kami ini mengajak pada pemuda-pemudi di Provinsi Jambi khususnya untuk memakmurkan masjid Buya. Di sini kami ya basicnya anak-anak dari hijrah Buya. Jadi tidak ada basic pondok, tidak ada ilmu agama. Jadi kami berkolaborasi di sini bersama, ada juga telepon guru kami, ada Ustadz Putri, ada Ustadz Adil Suwati, itu ya. Kami di sini tugasnya hanya menggiring anak-anak muda tadi untuk ke masjid Buya. Di mana nanti setelah sampai di masjid ada guru-guru kami yang membimbing mereka, membimbing kami semua. Alhamdulillah kemarin, insya Allah qadarullah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu kita ada survei untuk Pondok Al-Bajah. Kami kan keliling-keliling Buya dari masjid ke masjid. Alhamdulillah
2 tahun lalu ketemu sama Bu Suhaib. Kami ada program juga subuh keliling, setiap subuh Ahad itu kami keliling ya. Terus ada juga buka bersama keliling Senin Kamis, itu dari masjid ke masjid, ketemu sama beliau sampaikan kalau ada amanah tanah-tanah kosong ingin dibangun pondok, bisa kolaborasi, kita akan buat pondok Al-Bajah Buya Yahya di Jambi. Alhamdulillah kami dapat penawaran kemarin di daerah Sungai Bahar ya. Sungai Bahar, sebelum masuk Bahar ada berapa temu? 2 hektar ya, ada 2 hektar. Dari sini berapa jam? 1 jaman ya, 1 jaman. Kemarin kami pertemukan langsung Bu Suhaib sama yang tanahnya. Cuman belum tahu kelanjutannya seperti apa beliau langsung, jadi kami sudah cuma mengarahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi pondok Al-Bajah ya, katanya. Insyaallah. Kami di sini juga minta doanya Bu ya, semoga kami di sini istiqomah, bisa selalu berjuang untuk agama Allah. Terutama kami di sini kemampuan kami hanya untuk mengajak generasi muda, pada khususnya untuk menjadi ahlul masjid ya. Menjadi pencinta masjid, di mana kami melihat situasi saat ini di jalanan. Ketika subuh-subuh kami keliling di pinggir-pinggir jalan, masih anak-anak muda banyak mohon maaf di hotel-hotel itu pulang-pulang belum gitu ya. Itulah salah satu bentuk kerisauan kami. Mohon doanya semoga banyak dilahirkannya anak-anak di pondok pesantren, menjadi wasilah juga menjadi makmurnya Provinsi Jambi khususnya, karena kami masih yakin makmurnya daerah itu tergantung makmurnya masjid. Kalau masjidnya makmur, insya Allah pasti provinsi yang pasti makmur, insya Allah. Mohon doanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih jerih payahnya untuk membawa umat. Kita tidak akan bisa melakukan semua yang dilakukan Nabi, tapi kita harus mengambil bagian yang pernah dilakukan Nabi. Itu termasuk menghidupkan sholat. Itu bagian dakwah Nabi. Kalau semuanya kita bukan Nabi, pasti ada yang kurang. Ada, kita tidak bisa sempurna seperti baginda Nabi dalam mengajak. Makanya syukuri, kalau bisa begitu syukuri. Lah, tanda syukur apa? Dikembangkan. Setelah mereka mau sholat, mau diapain mereka? Suarakan suara kami. Hei, yuk anak muda lo ya. Kita sudah bisa sholat berjamaah, sekarang apa yang kita bisa perjuangan? Giring nanti kepada sesuatu yang abadi. Karena mereka bukan urusannya sholat doang, dia akan bekerja cari duit kan. Dan di antara mereka ada yang sukses kaya raya kan. Loh, mau ngapain? Nanti sudah sambungkan. Tapi bukan ngurusi sholat saja, tapi mereka lebih luas nanti setelah itu. Gabungan dengan program ini, jadi pendukung dakwah kita yang serius nanti insya Allah. Terima kasih banyak, jangan ragu insya Allah. Makasih. Allah kirim semuanya program-program yang mengajak, gempok tular, ngajak. Kalau bicara multi level marketing yang sesungguhnya ya ada di dalam dakwah ini. Insya Allah. Terima kasih. Cukup insya Allah, kita tutup. Habis itu ngobrol bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami ya Allah. Kami ingin bertemu ini, kemudian Kau berikan kepada kami kecintaan sehingga kami saling mencintai, sehingga kami tidak ingin berpisah dalam perkumpulan kebaikan ini. Dan mudahkan dalam perkumpulan ini dan ridhoi kami. Dan pilih kami untuk menjadi pejuang-pejuang yang sukses di Jambi ini ya Allah. Kami ingin ya Allah, kami ingin berjaya. Anak-anak kami, keluarga kami, jaga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami di tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Berkailah tempat ini, berkailah yang duduk di dalamnya, berkailah kami semua, berkailah rumah-rumah kami, berkailah usaha kami ya Allah. Berkailah apapun yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah, ya Allah. Dan seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga, di surga, di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin selamat nanti ya Allah. Kami berjuang seperti ini karena kami ingin berjaya mulia nanti di akhirat. Kami takut neraka-Mu ya Allah, kami takut tersiksa di padang mahsyar, kami takut tersiksa di alam barzah.
dengan dosa-dosa kami yang banyak. Kami mohon mudahkan kami untuk mencari pengampunan dengan amal baik yang Kau mudahkan untuk kami. Jika kami sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah untuk berjuang. Jika kami sering sakit, berikan kesehatan. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, berikan pada kami bekal untuk berjuang. Dan ya Allah, makmurkan majelis para asatid, guru-guru mulia yang ada di kiri-kiran tempat ini. Ya Allah, makmurkan. Selagi itu untuk perjuangan, untuk kemaslahatan umat. Berikan kemudahan. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami mereka jaga semua ya Allah. Berkat perkumpulan mulia, ini perkumpulan untuk menjaga anak-anak dari hamba-hambamu. Maka kami mohon jaga anak-anak kami semua. Dan kami mohon panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam badan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf yang terakhir tadi, karena sudah ada orang yang ingin memberikan tanah, segera dihubungi supaya senang hatinya. Karena orang niat baik jangan diputus. Apa yang kita buat nanti di situ? Nanti masukkan ke pikiran kami biar jadi bahan renungan. Harus mungkin ketemu orangnya. Kalau dekat kita lewati, barangkali kita lihat. Seperti itu. Jangan sampai ada orang berbuat baik tidak kita sambut. Kita dolim. Orang berbatik sambut. Apakah jadi nggak jadi bukan urusan kita. Yang penting menyambut itu tanda kita senang ada orang yang berbuat baik. Ini saja. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Untuk para wali santri ada